الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-alamatu Abdurrahmani As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut, surat Al-Ankabut. Ustusnia, dan kecualikan apa min awaliha, saking awali surat Al-Ankabut, ila sampai ayat waliya'lamannal munafiqin, sampai ayat waliya'lamannal munafiqin. Alasannya 5 krono barang, maksudnya athar akhraja ingkang sampun mentakhriju ing ma sapa Ibnu Jaririn, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, fi sababi nuzuliha, ing dalam sebab turunnya ayat tadi itu. Kultu, ngucap sapa ingsun, jare Asyuyuti, wa yudhammu lan den kumpulaken ilaihi maring ayat, maksudnya maring pengecualian tadi itu. Apa ayat wa ka'ayyim min dabbatin al-ayah. Alasane 5 krono barang, maksudnya asal akhraja ingkang sampun mentakhrij ing emma sapa Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, fi sababi nuzuliha, ing dalam sebab mudune ayat wa ka'ayyim min dabbatin titik. Luqman, surat Luqman. Ustusnya den istatna, mengecualikan minha saking surat Luqman sapa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, walau anna ma fil ardi, dan al-ayatis salasa, mengecualikan in ayat ini, walau anna ma fil ardi, 3 ayat seterusnya, kama qaidin barang tegese keterangan takodama kang mus kepungkur apa ma, dari Ibnu Abbas, surat Luqman Makkiyah, dikecualikan walau annama ini berarti madaniyah. Al-Ankabut juga Makkiyah, yang dikecualikan madaniyah. As-Sajdah, surat As-Sajdah. Istasna, mengecualikan minha saking surat As-Sajdah Ibnu Abbas, sapa Imam Ibnu Abbas, afaman kana mu'minan, ing ayat afaman kana mu'minan, al-ayatis salasa. Jadi 3 ayat dari afaman kana mu'minan, kama kaya dene keterangan takodama kang wis kepungkur apa ma, bisa dirujuk lagi ke sana di awal diskusi Maki Madani itu. Wazadalan nambai wairuhu sapa sakliane Ibnu Abbas ing ayat tatajafa junubuhum, atau ya ing ayat tatajafa junubuhum, pengecualiannya ditambah ini. Selainnya Ibnu Abbas menambahi ini, tatajafa junubuhum ini juga dikecualikan. Asyuti memberikan keterangan wayadululan, mengindikasikan atau menunjukkan lahu maring pengecualian niki wau ma apa barang, maksudnya asar akhraja ingkang sampun mentakhrij ing ma al-Bazzar sapa Imam Al-Bazzar an Bilalin saking sahabat Bilal
Kala ngendika sapa Bilal, ngendikane kunna ana sapa kita najrisu, lungguh sapa kita fil masjid di masjid. Duduk nglungguhi masjid maksudnya duduk-duduk di masjid. Wanasun lan atau hale utawi menungso minas sahabati dari para sahabat yusalluna iku do salat sapa nas ba'dal maghribi setelah salat maghrib ilal isya'i sampai isya. Fanazalat terus mudun jarene Bilal itu apa ayat tatajafa junubuhum itu. Informasi ini mengindikasikan bahwa tatajafa junubuhum ini turunnya di Madinah. Karena sudah ada sholatnya di masjid di Mekah kan belum bisa golek informasi sing ngono e. Asyuti enggak klasifikasi dan Saba, surat Saba. Ustusnya dan kecualikan minha saking surat Saba opo ayat atau opo qauluhu wa yarul ladzina utul ilma. Ayat ini dikecualikan al ayatu ayat. Warawalan sampun ngriwayataken at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi an Farwata beni. Kalau di naskah saya Ibni Nusaikin al-Muradi. Jadi kalau di naskah terbitan itu pakai mim Musaikin. Saya nggak bisa cross check, nggak punya informasi tentang itu. Kala ngendika sapa Farwah bin Nusaikin atau Musaikin al-Muradi ini, ataitu sowan sapa ingsun an-nabi nang Kanjeng Nabi. Fakultu terus ngucap ingsun jarene Farwah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala ana ta ora uqatilu merangi sapa ingsun man ing wong adbaro kang berpaling sapa man min qaumi mane iku min qaumi saking kaum ingsun al hadis. Kalau saya pribadi, apa informasi yang diambil dari sini? Yang menunjukkan bahwa ayat wa yarul ladzina utul ilma itu dikecualikan. Mungkin bingung. Terus ditambahi lagi sama Asyuti disingkat hadis ini jadi al-hadis. Al-hadisu ay hadzal hadis. Maksudnya ini hadis. Wa fihi lan iku ing dalam hadis itu wa unzila fi sab'in ma unzila. Di dalam hadis tersebut wa fihi lan iku ing dalam hadis utawi redaksi wa unzila fi sab'in ma unzila. Wa unzila lan sampun den turunaken fi sab'in di dalam surat Saba ma apa barang tegese ayat unzila kang sampun den turunaken apa ma. Terus redaksinya lagi faqala rajulun. Faqala terus ngendika. Faqala terus ngucap rajulun sapa salah seseorang ngendikane ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma sabaun, apa to sabak kuwi, napa to sabak kuwi ya Rasul, al hadis hadis. Titik. Belum ada informasinya masih. Kala ngendika sapa Ibnul Hasar, Imam Ibnul Hasar, hadza utawi iki tegese redaksi hadis tersebut ya dulu iku mengindikasikan apa hadza ala anna hadhil qissata ing atase sak temene kisah menika madaniyatun iku madaniyah. Alasane li anna muhajarata Farwata krana sak temene waktu hijrahnya Farwah ini iku ba'da islami Thaqifin, setelah Islamnya Thaqif.
Sakif itu entah nama suku atau nama orang, saya tidak punya informasi itu. Setelah Islamnya Sakif sanata tis'in tahun 9 Hijriyah. Jadi informasinya dari kata-kata Farwah itu. Nama Farwah itu dia Islamnya setelahnya Sakif, yaitu pada tahun 9 Hijriyah. Maka jelas ayat pengecualian tersebut adalah ayat Madaniyah gitu. Kala ngendika sapa Imam Ibnul Hassar, dia juga mengatakan selain indikasi tadi itu, wayuh tamalu bisa dibaca wayah tamilu juga bisa, tidak apa-apa. Kalau wayuh tamalu ya dimungkinkan, kalau wayah tamilu ya mungkin itu. Wayah tamilu lan mungkin apa ayakuna yanto ana apa qauluhu, pangendikane utawa omongane Farwah tadi, wa unzila itu. Jadi omongan redaksi tadi hadis wa unzila tadi itu, redaksi itu ana apa kata-kata qauluhu wa unzila itu hikayatan iku dadi cerita atau nyeritakno amma saking barang taqaddama kang wis ndisi nuzuluh apa mudune emak qabla hijratihi sadurunge hijrahe Farwah. Jadi ada kemungkinan di situ bahwa redaksi hadis yang bunyinya wa unzila fi sab'in ma unzila itu ada kemungkinan pengertian bahwa itu menceritakan sesuatu yang sudah turun sebelum hijrah. Jadi ayat tadi itu bisa saja makiyah. Kalau dilihat dari redaksi hadisnya, katanya Ibnul Hassar. Asyuti mengutip itu. Asyuti belum berpendapat sendiri. Karena mungkin tidak ada di filenya dia untuk berkomentar tentang ini. Jadi Ibnul Hassar yang beliau ambil. Yasin, surat Yasin. Ustudnia dan kecualikan minha saking surat Yasin. Yasin itu Madaniyah. Makkiyah. Ustusnia dikecualikan minha saking Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu dan seterusnya. Al-ayatu al-ayat. Apa ayat inna nahnu nuhyi. Jadi ini dikecualikan. Alasannya lima krono barang, maksudnya asar. Akhraja ingkang sampun mentakhrij ing ma at-Tirmidzi sapa Imam at-Tirmidzi, at-Tirmidzi juga bisa. Wal Hakim dan Imam Al-Hakim an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id kala ngendika sapa Abi Sa'id kanat Banu Salamata fi nahiyatil Madinah. Kanat ono sapa Banu Salamata, Banu Salamah fi nahiyatil Madinah iku ono ning sandinge Madinah, ada di perkampungan sekitar Madinah, belum masuk Madinah. Fa'aradu maka berkehendak atau ingin sapa Banu Salamah an-naklata ing pindah. Mungkin di redaksinya situ ndak an-naklata mungkin, atau al-intiqal atau apa. Tapi di punya saya an-naklata, pindah ila qaribil masjid, maring tempat cedeke masjid. Fanazala terus mudun hadil ayatu apa ayat iki. Kala terus ngendika sapa an-nabi kala ngendika sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane inna atharakum sak temene jejak-jejak sira iku tabu den tulis apa athar titik. Falam yantakilu maka mboten pindah sapa Banu Salamah titik. Nah, ini menunjukkan ayat inna nahnu nuhyil mauta itu turunnya di Madinah. Karena sebab nuzulnya menceritakan ada sekelompok orang ingin dekat masjid karena terlalu jauh.
Jadi pengen dekat. Lho justru apik nek adoh iki malah tambah akeh ganjarane lek mlaku. Terus akhirnya nggak jadi pindah. Dan itu peristiwanya di Madinah. Terus wastasna lan mengecualikan ba'dhum sapa sebagian ulama ulumul Quran ing ayat wa idza qila lahum anfiqu al ayata. Jadi ayat ini dikecualikan. Qila dan dikatakan atau konon nazalat mudun apa ayat wa idza qila lahum anfiqu iku fil munafiqina tentang orang-orang munafik. Istilah munafik baru ada di Madinah. Jadi dua yang dikecualikan. Az-Zumar, surat Az-Zumar. Ustusnia dan kecualikan minha saking surat Az-Zumar opo ayat kul ya ibadi al ayatu as-salasa. 3 ayat dari kul ya ibadi alladzina asrafu itu mungkin ya. Gitu, 3 ayat kama kaya ini. Keterangan takodama kang wis kepungkur apa mama an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas. Diskusi di awal Makkiyah Madaniyah itu sudah ada riwayatnya Ibnu Abbas, sudah diceritakan. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa at-Tabrani Imam at-Tabrani min wajhin akhara dari sisi akhara kang liya. Dari jalur lain at-Tabrani mentakhrij hadis anhu saking Ibnu Abbas. Mentakhrij annaha ing sak temene ayat kul ya ibadi itu nazalat iku mudun apa ayat kul ya ibadi 3 ayat fi wahsyiin tentang orang yang dikenal dengan sebutan Wahsy qatili Hamzata pembunuh Hamzah. Wahsy itu dikasih keterangan di sini qatili Hamzata pembunuh Hamzah. Jadi ayat itu kan tentang wahai hambaku yang telah melampaui batas, jangan malu, mintalah ampun gitu kan. Jadi Wahsy yang sudah membunuh Hamzah itu masih dikasih harapan. Wazada lan nambahi ba'dhum sapa sebagian ulama ulumul Quran nambahkan pengecualian ayat qul ya ibadilladina amanuttaqul ya ibadilladina amanuttaqu rabbakum al-ayata. Nambahi ayat ini. Zakara nyebutaken huteng keterangan ini tadi qauli ba'dihim ini. As-Sakhawi sapa Imam As-Sakhawi fi Jamalil Qurra'i di dalam kitabnya Jamalil Qurra. Wa zadaran uga nambahi wairu sapa saliyane Imam As-Sakhawi. Nambah ini ing ayat atau ing qaulahu ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadisi. Di sini nazzala teksnya. Saya lihat dulu redaksi lainnya. Ya Allahu nazzala ahsanal hadisi al ayata. Ada juga tambahan pengecualiannya. Jadi Allahu nazzala ahsanal hadis al ayata. Wa hakala nyritakaken teng tambahan ini kaulnya ghairuhu ini. Sapa Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari. Jadi yang dikecualikan ini ya Madaniyah gitu. Ya saya kok ragu saya Az-Zumar ini. Ya, surat Az-Zumar Makkiyah kecuali yang dikecualikan. Kecuali ayat-ayat tadi yang sudah disebutkan itu. Terus Ghafir, surat Ghafir. Nama lainnya mungkin Mukmin apa itu ya? Nanti ada di bab apa tasmiyatus suwar itu. Ustusnya dikecualikan minha saking surat Ghafir
innalladzina yujadiluna apa ayat innalladzina yujadiluna ila qaulihi la ya'lamu sampai pengendikane Gusti Allah la ya'lamu titik. Faqad akhraja moko teman-teman sampun mentakhrij Ibnu Abi Hatim sapa Imam Ibnu Abi Hatim an Abil Aliyati saking Abil Aliyah wa ghairi dan lintune Abil Aliyah mentakhrij annaha ing sak temene innalladzina yujadiluna itu nazalat mudun apa innalladzina yujadiluna fil yahudi tentang orang Yahudi lama arikalane atau semangsane zakaru nyebutaken sapa Yahudi ada jala ing ceritane Dajjal wa audah tulan wis njelasaken sapa ingsun hu ing cerita niki riwayatnya Ibnu Abi Hatim ini sampun nyritakaken sapa ingsun ing riwayat niki fi asbabin nuzuli ing dalam kitab asbabin nuzul suruh merujuk ke sana lagi. Oke. Asyuti. Jadi yang dikecualikan itu ya Madaniyah karena peristiwanya orang Yahudi. Nabi secara sosial berinteraksi dengan orang Yahudi ya di Madinah. Syura, kemudian surat Syura. Surat Syura ustusnia dan kecualikan minha saking surat Syura apa ayat am yaqulu naftara ila qaulihi sampai pengendikane Allah taala basir. Qultu ngucap sapa ingsun. Ini hanya Asyuti berarti yang punya informasi. Maksudnya yang menyimpulkan pengecualian gitu. Itu dikecualikan bidala latima kelawan indikasi ini barang maksudnya asar akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emah atau Tabrani sapa Imam Tabrani wal Hakim lan Imam Al Hakim fi sababi nuzuliha ing dalem keterangan atau informasi sebab mudune ayat am yaqulu naftara fa innaha karana sak temene ayat am yaqulu naftara nazalat iku mudun apa ayat am yaqulu naftara fil ansari tentang orang-orang Ansor Madinah berarti karena gelarnya Ansor kan di Madinah dan uga dan kecualikan qauluhu apa pangendikane Allah taala jadi ataf ke lafat am yaquluna itu dan uga dan kecualikan ai ustutnya qauluhu dan kecualikan uga qauluhu apa pangendikane Allah taala walau basatallahu ar-rizqa al-ayat ayat nazalat mudun apa ayat walau basata itu fi ashabis suffati tentang ashabis suffah orang-orang yang ada di sekitar masjid yang sering bermusyawarah itu. Jadi mestinya ya di Madinah karena sebutan apa masjid itu baru resmi ya di Madinah itu. Kalau di Mekah kan belum kekuasaannya Nabi masih belum di Mekah itu. Ada lagi wastasna lan mengecualikan ba'duhum sapa sebagian ulama ulumul Quran ing qaulahu atau pengendikane Allah ingkang munine walladzina idza asabahumul baghyu yang tasirun ila qaulihi sampai pengendikane Allah min sabil haka sampun nyeritaken hu teng pengecualiane sebagiane ahli pengecualian yang disampaikan oleh sebagian ulama ulumul Quran sopo Ibnul Farasi Imam Ibnul Faras. Jadi yang bercerita tentang itu adalah Ibnul Faras. Sudah pernah saya sampaikan saya kurang bisa tidak bisa membedakan derajatnya haka itu dengan akhroja dengan apa itu terma-termanya kan banyak sekali itu. Jadi kalau akhrajat Tabrani gimana? Itu kan pasti riwayat. Kalau haka itu biasanya cerita.
Jadi tak ada riwayat. Itu kayaknya perlu analisis khusus mungkin. Saya hanya bisa dari kebahasaannya saja. Jadi perlu dibedakan. Az-Zukhruf, surat Zukhruf, ustusnya dan kecualikan minha saking surat Zukhruf. Opo ayat was'al man arsalna. Al ayatu ayat. Kila dan ngendikaken. Artinya kalau sudah kila sejak tadi itu memang derajatnya kalau ditimbang kola ya lebih tinggi kola gitu. Karena kila nggak jelas siapa yang mengatakan. Kila dan ngendikaken nazalat opo redaksi nazalat wis mudun opo ayat was'al man arsalna bil Madinah di Madinah. Wakila ada lagi dan ngendikaken uga fisamai di langit. Nanti akan mungkin didiskusikan lagi karena ada bab as-samai wal ardi, ada ayat yang turunnya di langit dan ada ayat yang turunnya di bumi. Entah bagaimana prosesinya itu mungkin nanti didiskusikanlah sama Sayyidi. Al-Jathiyah itu surat Al-Jathiyah, khususnya dan kecualikan minha saking surat Al-Jathiyah. Opo lafat kul. Az-Zukhruf ini Makkiyah. Ini balik lagi Al-Jathiyah Makkiyah juga. Qul lil ladzina amanu. Jadi ayat opo ayat qul lil ladzina amanu al ayatu. Haka sampun nyritakaken fi jamalil qurra'i yang dalam kitab Jamalil Qurra. Sapa sing nyritakno ndak disebut nang Suyuti. Kalau lihat redaksinya dari tadi yang Jamalil Qurra itu ya As-Sakhawi. Jadi haka sampun nyritakaken sapa Imam As-Sakhawi ing pengecualian menika fi Jamalil Qurra'i ing dalam kitab Jamalil Qurra'i angkota data saking Imam Qatadah. Al-Ahqafu. Al-Ahqafu surat Al-Ahqaf sekarang. Ustusnia dan kecualikan minha saking surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf Makkiyah Zuhur. Mungkin saya kalau keliru sama koreksi ya, cek lagi gitu. Al-Ahqaf ini Makkiyah ustusnya dan kecualikan minha saking surat Al-Ahqaf apa ayat kul ara'aitum in kana min indillahi al-ayatu ayat. Jadi kul ara'aitum in kana min indillahi dan seterusnya. Faqad akhrajat Tabrani. Maka teman-teman sampun mentakhrij sapa At-Tabrani Imam Tabrani bisa nadin sahihin kelawan sanad mata rantai sahihin kang sahih an Auf bin Malik al-Asy'a'i saking Auf bin Malik al-Asy'a'i annaha ing sak temene ayat Qul ara'aitum in kana min indillahi iku nazalat mudun apa ayat Qul ara'aitum bil Madinah di Madinah fi qissati Islami Abdullah bin Salamin tentang kisah Islamnya Abdullah bin Salam. Walahulan iku kaduwi At-Tabrani turukun ukhra utawi pira-pira jalur ukhra kang liya. Jadi ada jalur lain selain dari Auf Imam At-Tabrani. Kodenya sudah dikasihkan kalau ingin tahu jalur-jalur lain riwayatnya At-Tabrani ya bisa dirujuk di musnadnya Imam At-Tabrani. Lakin tapi katanya Suyuti akhraja sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatimin Imam Ibnu Abi Hatim an Masrukin saking Masruk kala ngendika sapa Masruk unzilat hadil ayatu dan turunaken hadil ayatu apa ayat menika tadi itu ayat Qul ara'aitum itu di Makkah tadi Mekah. Jadi kalau riwayatnya Tabrani itu Madinah tentang Islamnya Abdullah bin Salam. Tapi kata Suyuti Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Masruk itu di Mekah turunnya. Wa inna makana wa inna malan hanya sanya atau angin pasti ini. Dua ibarat yang saya nggak ngerti betul sebenarnya. Jadi kalau bahasa Indonesia ya Zuhri innama hanya sanya.
Saya nggak begitu artikannya. Kalau dijawakan diartikan angin pestine. Angin pestine itu pemakaiannya dalam kalimat. Saya tidak bisa nyontohkan, tidak tahu. Mungkin situ tahu. Angin pestine ini contoh yang dalam bahasa Jawa keseharian itu piye. Karena innama itu dalam ilmu balaghah kan disebut sebagai adatul hasri. Jadi pembatasan informasi. Innama anta mundir, engkau hanya seorang yang mengingatkan. Jadi kalau angin pasti ini siromung, kayak ono mungi, nggak tahu terjemah pasnya, yang penting fungsinya begitu. Innama hanya sanya kana ono islamu beni salamin sopo opo islami Abdullah bin Salam iku bil Madinati di Madinah. Ayat ini katanya riwayatnya dari Masruq itu, takhrijnya Ibnu Abi Hatim, turunnya di Mekah. Islamnya Abdullah bin Salam di Madinah. Nah terus apa kedadiane? Wa inna malan hanya angin pestine atau hanya sanya kanat ono apa ayat iki khusumatan iku dadi penentang, khosoma kang nentang biha kelawan khusumah Muhammadun sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan ayat ini Nabi Muhammad menentang lawan bicaranya waktu itu gitu. Kan informasinya di ayat ini bahwa Qul ara'aitum in kana min indillahi wa syahida syahid min ahliha. Dan ayat ini kan katakan pada mereka yang enggak mau percaya Muhammad, tolong kabarkan padaku kalau sudah jelas Al-Quran ini dari sisi Allah dan sudah ada saksinya dari ahlul kitab yang seringnya biasanya ahlul kitab ya Abdullah bin Salam itu dipakai argumen oleh Kanjeng Nabi untuk lawan bicaranya. Wong sudah ada yang bersaksi bahwa Quran itu dari Allah. Itu coba kabarkan. Jur piye sing gak percaya. Nah, wong wis ono saksine gitu. Jadi kalau yang dari Ibnu Abi Hatim itu tetap ayat itu di Mekah. Dan innama kana islamu Abdullah bin Salam itu di Madinah. Seolah-olah mengatakan bahwa yang tahu informasinya tentang Nabi Muhammad, ahlul kitab itu bukan hanya Abdullah bin Salam gitu. Informasi ini gitu. Banyak lagi yang lain dan bukan hanya itu. Memang dari banyak informasi atau diskusi yang sudah kita baca itu kan Abdullah bin Salam itu rata-rata kalau nyebut ahlul kitab ya berarti Abdullah bin Salam. Didik pokoknya ahlul kitab itu Abdullah bin Salam gitu didik. Tapi Imam Ibnu Abi Hatim ini menyatakan begitu. Jadi tidak harus Abdullah bin Salam lah. Kalau hanya karena itu sedikit nyinggung ahlul kitab, Abdullah bin Salam. Kalau sudah Abdullah bin Salam berarti Madinah. Tidak harus gitu. Justru wa inna makanat khusumatan khosoma biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh jadi itu jadi penentangannya Nabi terhadap atau ayat itu menjadi argumentasi Nabi untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang mengingkari Al-Quran itu di waktu di Mekah gitu. Ini yang saya baca ini khosoma biha Muhammadun itu berdasarkan cetakan itu di Kerajaan Arab Saudi karena lumayan lengkap itu kajiannya. Jadi saya banyak merujuk ke situ.
Kalau di naskah saya sendiri ini bunyinya khosoma biha Muhammad, dan setelah kata Muhammad ada alifnya. Tapi sepertinya yang lebih mendekati benar kayaknya ya dibaca Muhammadun, khosoma biha Muhammadun. Jadi ayat itu memang menjadi argumentasi Nabi untuk menjawab pernyataan-pernyataan ingkarnya orang Mekah. Wa akhrajalan uga mentakhrij sapa Imam Ibnu Abi Hatim Anis-Sya'bi saking Asy-Sya'bi. Jadi ini tetap saya baca begitu karena biasanya begitu biasanya. Jadi tidak saya baca ukhrija. Karena sebelumnya sudah lakin akhraja Ibnu Abi Hatim, berarti kalau ada wa akhraja lagi biasanya Suyuti itu menyatakannya ya tokoh sebelumnya, jadi fa'il sebelumnya. Jadi yang mentakhrij sapa Imam Ibnu Abi Hatim Anis-Sya'bi dari Imam Asy-Sya'bi. Entah kalau misalkan nanti ada informasi lain mungkin karena tidak diketahui siapa yang mentakhrij, nah baru dibaca ukhrija. Tapi kayaknya ini insyaallah ya Imam Ibnu Abi Hatim. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Imam Ibnu Abi Hatim Anis-Sya'bi saking Imam Asy-Sya'bi. Qala ngendika sapa Imam Asy-Sya'bi, laisa ora ono sapa wong siapa? Wong sing oleh Al-Quran dibilang syahidun itu kan ayatnya, qul ara'aitum in kana min indillahi wa syahida syahidun min ahliha, bagaimana itu? Saya lihat dulu biar jelas. Saya lihat dulu. Oke. Saya baca lagi. Jadi laisa ini kalau ngendika sapa Imam Asy-Sya'bi, laisa ora ono sapa syahidun yang ada di dalam ayat terusannya ayat qul ara'aitum itu. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa syahida syahidun min bani Israil. Laisa ora ono sapa apa syahidun itu bi Abdullah bin Salamin. Iku Abdullah bin Salam, itu bukan Abdullah bin Salam. Wa hadzal ayat ulan utawi ayat menika jarene Imam Asy-Sya'bi makiyatun makiyah. Dia yang dukung dua. Jadi riwayatnya Ibnu Abi Hatim dari Masruq dan yang kedua dari Asy-Sya'bi itu menyatakan itu bukan Abdullah bin Salam. Tapi masih ada pengecualiannya. Wastasnalan mengecualikan ba'duhum sebagian ulama ulumul Quran wasainal insana ing ayat wasainal insana al ayati pira-pira ayat al arba'ah sing papat. Jadi 4 ayat dari wasainal insana itu. Lan uga mengecualikan qaulahu ay wastasna ba'duhum qaulahu ing pangendikane Allah Ta'ala fasbir kama sabar ulul azmi. Hakal sampun nyeritaaken fi jamalil qurra ing dalam kitab Jamalul Qurra. Lagi-lagi enggak disebutkan failnya. Biasanya begini nih, kalau Jamalul Qurra ya enggak ada lagi gitu. Tapi banyak loh Jamalul Qurra ini. Cuman lihat lagi saja. Kalau hanya satu yang punya kitab Jamalul Qurra, maka tidak ada kemungkinan lagi. Yaitu As-Sakhawi. Haka sampun nyritakaken sapa Imam As-Sakhawi. Huteng dua pengecualian menika fi Jamalul Qurra'i yang dalam kitab Jamalul Qurra. Qaf surat Qaf. Ustusnya dan kecualikan minha saking surat Qaf makiyah. Apa ayat walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayamin itu ila luhubin sampai ayat akhir ayat luhub. Ini dikecualikan. Kami menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan kami tidak tersentuh lelah. Kemudian ini dikecualikan surat Qaf makiyah, jadi yang dikecualikan madaniyah. Dasarnya faqad akhraja
Maka teman-teman sampun mentakhrij sapa Al-Hakim Imam Al-Hakim wa ghairu lan lintune Imam Al-Hakim mentakhrij annaha ing sak temene ayat walaqad khalaqnas samawati ila luhub nazalat iku mudun apa ayat walaqad khalaqnas samawati fil Yahudi tentang orang Yahudi kalau menggugat orang Yahudi. Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Orang Yahudi bilang mari ngono payah, pangeran payah disirahat sik. Jadi ayat ini turun menjawab pernyataan orang Yahudi itu wa ma masana bil lughub. Enggak payah kok. Itu jawab gitu. Mungkin ya biasa saja tapi kalau didalami lagi mungkin dari sudut pandang teologi mungkin pantaskah Tuhan punya sifat payah kan itu jadi menarik lagi nanti diskusinya. Tapi ini pokoknya informasinya ini yang dikecualikan ini karena itu turun tentang orang Yahudi menanggapi pernyataannya orang Yahudi. Kalau sudah Yahud madaniyah berarti itu. Qafnya makiyah jadi ayat ini madaniyah. Qafnya makiyah ayat ini madaniyah betul. An-Najm surat An-Najm ustusnya dan kecualikan minha saking surat An-Najm opo ayat alladzina yajtanibuna kabairul ismi itu ila sampai firman Allah abqa titik ini dikecualikan. An-Najm makiyah alladzina yajtanibun madaniyah sampai abqa. Wakilalan dan ngendikaaken yang dikecualikan itu adalah afara'aital ladzi tawalla. Al-ayatu at-tis'u. Jadi 9 ayat setelah afara'aital ladzi tawalla sampai 9 ayat itu yang dikecualikan. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau misalkan supaya membekas itu sambil bawa Quran, enak nanti catatannya. Ini dikecualikan sampai 9 ayat. Gitu. Oke, terus saya lihatkan Al-Qamar, surat Al-Qamar. Ustusnya ini makiyah. Al-Qamar makiyah, ustusnya dikecualikan min saking Al-Qamar. Apa ayat sayuzamul jam'u. Jadi ayat ini dikecualikan. Ada informasi begitu di mana? Di banyak tafsir memang al-jam'u di sini untuk di perang mana yang mengindikasikan bahwa itu adalah madaniyah. Wa huwa lan utawi pengecualian menika mardudun ditolak. Alasannya 5 krono barang sayati tegese keterangan sayati kang bakal tumeka apa ma fin nau'i tsani asyara fin nau'i tsani asyara di nau yang ke-12. Itu tentang apa ya? Dicek nanti itu tentang apa. Jadi membantah kaulnya ini nanti karena ada babnya tersendiri khusus tentang itu. Tidak diuraikan di sini. Wakila lan den ngendikaken ayat yang dikecualikan itu adalah innal muttaqina al-ayatain 2 ayat. Jadi innal muttaqin sampai 2 ayat berikutnya itu yang dikecualikan dari surat Al-Qamar. Terus Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Ustusnya dikecualikan minha saking surat Ar-Rahman. Ustusnya dikecualikan minha saking surat Ar-Rahman. Opo ayat yas'aluhu. Al-ayatu. Al-ayat ini yang dikecualikan. Ar-Rahman Makkiyah. Haka sampun nyeritakan sapa Imam Asy-Syakhawi fi Jamalil Qurra ing dalam kitab Jamalil Qurra. Al-Waqi'atu kemudian surat Al-Waqi'ah. Ustusnya dikecualikan minha saking surat Al-Waqi'ah opo ayat sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Itu bukan Makkiyah, madaniyah. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Dan juga dikecualikan
apa wa qauluhu pangendikane Allah taala, walan dikecualikan uga qauluhu apa pangendikane Allah taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujumi. Ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujumi ila yukadzibun sampai ayat yukadzibun. Alasannya 5 krono barang maksudnya athar akhraja ingkang sampun mentakhriju ing Imam Muslimun sapa Imam Muslim fi sababin nuzuliha ing dalam sebab mudune ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya berarti kalau ingin tahu lebih jauh ya merujuk langsung ke asbabun nuzul yang sudah ditakhrij oleh Imam Muslim. Al-Hadid, surat Al-Hadid. Yustasna dan kecualikan minha saking surat Al-Hadid alal qauli ing atase kaul bi annaha kelawan sak temene surat Al-Hadid makkiyatun iku makkiyah. Apa sing den kecuali no akhiruha, akhirnya surat Al-Hadid tentang asma-asma Allah itu. Al-Malikul Qudusus Salam itu akhirnya surat Al-Hadid. Jadi di tahriri suar sudah diurai itu. Jadi Al-Hadid itu kegolong makkiyah apa madaniyah. Nah, yang menyatakan makkiyah maka yang dikecualikan adalah yang terakhir itu. Terus Al-Mujadilah itu surat Al-Mujadilah. Ustusnya dan kecualikan minha saking surat Al-Mujadilah. Apa ayat ma yakunu min najwa salasatin al-ayatu ayat. Haka menceritakan atau menghikayahkan hutang pengecualian menika Ibnul Farasi sapa Imam Ibnul Faras wa ghairuhu lan liyane Imam Ibnul Faras. Al-Mujadilah madaniyah yang dikecualikan adalah ma yakunu min najwa salasatin. Oke, saya lanjutkan At-Taghabun, surat At-Taghabun. Itu termasuk surat yang sudah ditahrir oleh As-Suyuti itu. Jadi ada yang bilang makkiyah, ada yang madaniyah. Ini dikecualikan, yustasna dan kecualikan minha saking surat At-Taghabun ala annaha ing atase sak temene surat At-Taghabun makkiyatun adalah surat makkiyah. Apa sing dikecualikan akhiruha, apa akhirnya surat At-Taghabun. Jadi akhirnya surat At-Taghabun nanti bisa sampean cek, bisa dicek sih ben kena. Ya bisa dipadukan nanti situ kalau bahwa Al-Quran kan sudah ada keterangannya di Quran itu, atau pun itu makkiyah apa madaniyah. Jadi kalau yang masyhur atau pun ya madaniyah. Jadi dikecualikan di sini oleh Suyuti kalau ada yang bilang atau pun itu makkiyah maka yang dikecualikan adalah yang terakhir. Alasannya 5 krono barang maksudnya atal akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emma At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi wal Hakim lan Imam Al-Hakim fi sababi nuzuliha dalam sebab mudune ayat terakhir surat At-Taghabun itu. Gitu. At-Tahrim, surat At-Tahrim yang sudah membahas hukum taqaddama sampun kepungkur angkota data saking riwayat Imam Qatadah opo annal madaniyah sak temene ayat madaniyah minha saking surat At-Tahrim iku ila ra'sil asyri sampai awal ayat ke-10. Terus wal baqi kalau diatofkan ke annal madaniyah ya wal baqiyah lan sak temene sing sisane selain sisanya itu dari awal hingga awal ayat ke-10 itu makkiyun iku makkiyah. Ini berarti termasuk yang
dari awal Asy'uti bilang itu ada di dalam surat Makkiyah itu di dalam surat Makkiyah itu ada yang Madaniyah. Sebaliknya di dalam surat yang Madaniyah itu ada yang Makkiyah. Meskipun itu langka, mungkin antara lain ini. Dari awal teorinya dia, jadi, meskipun itu jarang. Oke, terus Tabarok, surat Tabarok atau Al-Mulk. Akhraja, sampun mentakhrij. Lah ini beda naskah lagi, ini repotnya, tidak punya pengetahuan yang lebih. Di naskah saya ini Jubairin atau Jubairun, Imam Jubair. Tapi di naskah lain Juwaibiru. Jadi akhraja sampun mentakhrij sapa Juwaibiru, Imam Juwaibir fi tafsirih, dalam tafsirnya Imam Juwaibir ini anid Dhahhak saking Imam Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, unzilat wis den turunaken, sudah diturunkan Tabarok apa surat Tabarok Al-Mulk, maksudnya Tabarok itu adalah surat Al-Mulk fi ahli Makkah, tentang penduduk Mekah, illa salasa ayatin, kecuali 3 ayat. Oleh komentatornya ini enggak ketemu, katanya komentatornya. Imam Asy'uti ini tafsirnya Imam Juwaibir itu bahkan oleh komentatornya itu dibilang enggak pernah ketemu tafsirnya Imam Juwaibir itu. Dan 3 ayat itu pun tidak diterangkan oleh Asy'uti apa saja itu. Padahal kalau situ bisa ngecek di awal-awal, mungkin saya luput, mungkin saya nggak konangan, situ bisa cek lagi ke awal diskusi itu ada pengecualian-pengecualian yang disampaikan oleh Ibnu Abbas di awal diskusi. Imam Mujahid pernah bertanya kepada Imam Ibnu Abbas tentang surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, di riwayat yang kan banyak sekali itu riwayat dari Ibnu Abbas, itu ada yang dikecualikan. Lah Al-Mulk ini saya cek itu tidak ada 3 ayat itu informasinya. Termasuk si komentatornya yang cetakan Kerajaan Arab Saudi itu ya bilang begitu. Jadi tafsirnya Imam Juwaibir ini ada apa enggak gitu, dia bilang kayaknya enggak ada, tapi Asy'uti bilang tafsirnya Imam Juwaibir gitu. Entah ini informasi dari mana gitu. Tapi wong ini babnya adalah pengecualian, jadi segala redaksi yang menginformasikan pengecualian ditampilkan oleh Asy'uti gitu. Oke, Nun, surat Nun, ustusnya dan kecualikan minha saking surat Nun. Apa ayat inna balawnahum ila sampai ya'lamun, kata ya'lamun. Ini dikecualikan. Wamin dan juga dikecualikan min fasbir, dari ayat fasbir ila sholihin sampai qaulihi ta'ala as-sholihin fa innahu krono satu menit. Ayat itu dari surat Nun itu tadi Madaniyun adalah Madaniyah. Haka sampun nyritakaken hu teng niki pengecualian As-Sakhawi sapa Imam As-Sakhawi fi Jamalil Qurra'i, dalam kitab Jamalil Qurra'. Al-Muzammilu, surat Muzammil ini Makkiyah, Nun juga Makkiyah. Ustusnya dan kecualikan minha saking surat Al-Muzammil opo ayat wasbir ala ma yaquluna. Al-ayat ini 2 ayat. Haka sampun nyritakaken huteng pengecualian menika Al-Asbihani sapa Imam Al-Asbihani. Kalau kita ingat-ingat dari tadi yang dikecualikan dari surat Makkiyah itu setiap ada kata wasbir ala ma yaqulun. Fasbir kama sabara ulul azmi. Fasbir alamayu, banyak lagi ya. Entah kenapa itu kok dikecualikan gitu ya.
mungkin ya, kalau ada redaksi tadi jadi diteni itu. Jadi, setiap ada kata fasbir itu dikecualikan dari surat Makkiyah. Kalau itu berada di surat Madaniyah, dia dikecualikan. Kalau ada di surat Makkiyah juga dikecualikan. Gitu. Dan juga dikecualikan maksudnya wastusnya. Dan juga dikecualikan qauluhu apa pangendikane Allah Ta'ala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, dan seterusnya ila akhir surati, sampai akhir surat Muzammil. Haka sampun nyritakaken hu teng pengecualian menika inna rabbaka in Ibnul Farasi sapa Imam Ibnul Faras titik. Asyidi punya argumen lain. Jadi kok bisa ya mendialogkan sekian banyak riwayat ini? Kayak jenenge podo-podo. Wa yarudulan nolak hudeng menika hikayahnya Ibnul Faras itu yang mengatakan inna rabbaka itu adalah madaniyah yang dikecualikan. Wa yarudulan nolak ing pengecualian inna rabbaka itu ma'opo barang tegesi athar akhraja ingkang sampun mentakhrij ing ma'al hakim sapa Imam al-Hakim an Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah munine mane iku annahu ing sak temene annahu sak temene in qauluhu inna rabbaka ya'lamu itu iku nazala mudun apa qauluhu inna rabbaka ba'da nuzuli sadri surati bisanatin, ba'da nuzuli sakwise nuzuli mudune sadri surati awal surat Al-Muzammil bisanatin setahun. Turunnya ayat yang diinformasikan katanya dikecualikan tadi itu oleh Imam Ibnul Faras itu, turunnya itu 1 tahun setelah awal surat. Wadhalika an utawi tepatnya gitu mungkin ya. Wadhalika lan utawi mengkono mudune awal surat atau mudune ayat qaula rabbika itu yang setahun setelah awal surat iku hina furido, ketika atau arikalane ketika furido diwajibkan dan wajibakan opo qiyamul lail fi awalil islami, di awal Islam. Kalau awal Islam berarti Makkiyah, qabla fardhis shalawatil khamsi, sadurunge fardhis shalawati den wajibakene pira-pira salat al khamsi kang 5. Jadi salat 5 waktu kan di Mekah pas hampir hijrah. Seperti kemarin sudah didiskusikan itu. Sementara tidak ada satu sholat 5 waktu pun yang dianggap sah oleh para ulama tanpa ada Ummul Kitab, tanpa ada Al-Fatihah. Maka jelas Al-Fatihah itu di Mekah gitu. Itu pun bilang informasinya fi awalil Islam, jadi di Mekah. Maka pengecualian ayat inna rabbaka ini batal kalau dilihat dari riwayatnya Al-Hakim an Aisyah gitu. Jadi yang tetap dalam pengecualian adalah wasbir ala ma yaqulun. Hikayahnya Imam Al-Asbihani. Terus Al-Insanu, surat Al-Insan, ustusnya dan kecualikan minha saking surat Al-Insan apa ayat fasbir li hukmi rabbika. Ini dikecualikan. Jadi tadi fasbir ini juga fasbir dikecualikan juga. Hal ata'alal insani itu yang dikecualikan fasbir li hukmi rabbika. Itu kalau al-insannya ini Makkiyah maka fasbir madaniyah, gitu saja. Kalau al-insannya ini Makkiyah madaniyah maka fasbir Makkiyah. Oke. Madaniyah ya. Al-insan
Madaniyah yang masyhur. Jadi ususnya dikecualikan, maka fasbir ini makiyah. Mungkin bisa didiskusikan lagi kenapa kok angger fasbir dari tadi ya, dilihat dari uraian tadi. Kalau ayatnya itu, kalau suratnya secara umum itu madaniyah, kalau ada kata fasbir maka dikecualikan dia makiyah. Kalau ayatnya kebetulan, nah, kalau suratnya itu makiyah, ada fasbir berarti madaniyah, bolak-balik begitu. Oke, selanjutnya, dan tidak ada penjelasan di sini. Tapi itu sudah cukup menjadi kode. Al-Mursalat, surat Al-Mursalat, ustusnya dan kecualikan minha saking surat Al-Mursalat. Opo ayat wa idza qila lahum urka'u la yarka'u. Di akhir surah kayaknya ya, haka sampun nyeritakan huteng pengecualian menika Ibnul Faras, sapa Imam Ibnul Faras wa ghairu lan liduna Imam Ibnul Faras. Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin. Kila den ngendikaken surat Al-Mutaffifin iku makkiyatun, iku surat makkiyah. Illa sita ayatin min awaliha, kecuali 6 ayat di awal itu madaniyah. Karena problemnya sudah soal pengurangan timbangan, dan itu adanya di Madinah, aturan-aturan begitu. Nanti akan dijelaskan lagi, khusus membahas kaidah-kaidah yang bisa dipakai niteni. Al-Balad, surat Al-Balad, kila den ngendikaken surat Al-Balad iku madaniyatul madaniyah illa arba'a ayat min awaliha, kecuali 4 ayat di awalnya. La uqsimu bihadzal balad makkiyah, karena tidak ada yang menafsiri hadzal balad itu madaniyah, tidak ada, jadi itu dikecualikan. 4 ayat itu makkiyah, kalau secara umum turunnya di Madinah. Kalau secara umum madaniyah, ya umumnya madaniyah, kecuali 4 ayat makkiyah. Al-Lail, surat Al-Lail, kila den ngendikaken surat Al-Lail iku makkiyatun makkiyah illa awalaha, kecuali bagian awalnya surat Al-Lail. Nanti pangkatnya semua kila semua. Ya masih layak, karena cari informasi yang begitu ya nggak gampang, meskipun begitu mini. Terus kemudian Ar-Aita, surat Al-Ma'un, kila den ngendikaken dan ketika akan opo lafad nazala mudun salatu ayatin, opo 3 ayat min awaliha, dari awalnya surat Al-Ma'un di Makkah, di Mekah. Wal bagilan mudun opo al-baqi, sisane selain 3 ayat bil Madinah, di Madinah. Jadi awalnya itu ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah itu madaniyah, itu fawailul lil musallin. Nah, sudah ada aturan tegas musallin, terus kemudian ada al-ma'un lagi, itu sudah bicara peradaban. Al-ma'un perkakas rumah tangga, wajan apa dia mena'unal ma'un, itu informasi sudah madaniyah. Kalau di Mekah masih nggak ngurusi itu gitu. Jadi dhawab itu piro-piro ketentuan. Wis sampai ndek kene dhisik, sepuron nek ono klera-klerune, muga-muga tetep iso istiqomah, barokah, diridhoni Gusti Allah, nyinaoni kitabe, muga-muga tambah wawasane, tambah imane. Wis menawi matur nuwun sing akeh. Doa itu wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Kalamun qadimul la yumallu sama'u
tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.